Selamat pagi Fotris dan Clara. Hari ini jumpa lagi dengan Mister. Kita dalam pelajaran agama Katolik ya. Hari ini kita belajar pelajaran 20 tentang doa permohonan. Mister berharap Mister hari ini menjumpai Fotris dan Clara dan juga keluarga semua di rumah, orang tua dan keluarga kita semua di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan bahwa Mister di sini juga dalam keadaan sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, terhindar dari virus corona ya. Hari ini kita belajar kembali lagi doa permohonan di pelajaran 20. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita memohon Tuhan untuk menemani kita dalam pelajaran, menyertai kita dalam pelajaran hari ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu mendengarkan dan mengabulkan permohonan orang yang datang kepadamu. Dengarkanlah segala permohonan dan kabulkan doa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Fotris dan Clara, kita sudah pasti pernah meminta sesuatu kepada orang lain. Khususnya kita juga pasti pernah meminta sesuatu kepada orang tua kita ya. Tentu saja kita pernah meminta sesuatu kepada orang tua kita. Nah, kadang-kadang permintaan itu kan, ya kan Fotris dan Clara kan, bisa saja orang tua memberikan apa yang kita minta, tetapi juga kadang-kadang orang tua juga tidak memberikan apa yang kita minta. Karena orang tua punya berbagai macam alasan. Ya, orang tua punya alasan untuk tidak memberikan atau memberikan sesuatu apa yang kita minta ya. Misalnya orang tua tidak memberikan, mungkin harganya mahal ya, mungkin harganya yang barang yang Fotris dan Clara minta kepada orang tua itu harganya mahal, atau mungkin barangkali orang tua merasakan bahwa atau mengira bahwa apa yang diminta oleh Fotris dan Clara itu tidak penting, tidak terlalu penting ya. Maka uang atau penghasilan orang tua masih bisa untuk digunakan kepada untuk yang lain, untuk membeli yang lain daripada membeli permintaan Fotris dan Clara, karena orang tua merasa permintaan Fotris dan Clara itu tidak terlalu penting ya. Yang kita pelajari ini adalah doa permohonan. Dalam doa kita bisa meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa saja minta segala sesuatu kepada Tuhan, ya kan? Doa permintaan kepada Tuhan itulah yang kita sebut dengan doa permohonan. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, doa meminta sesuatu kepada Tuhan itu disebut doa permohonan. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa jika kita berdoa kepada Tuhan, ya, Tuhan pasti akan mengabulkan permohonan yang kita minta. Asal ya, ada syaratnya. Asal permintaan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kalau misalnya ada doa kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, berarti mungkin doa itu tidak kita butuhkan atau doa itu tidak sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Maka Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita ya. Misalnya, Tuhan, saya mau supaya teman saya itu, karena saya nggak suka dengan dia, makanya saya pengen supaya dia celaka. Ternyata orang itu tidak celaka-celaka, karena Tuhan tidak menghendaki doa kita seperti itu. Tuhan tidak menghendaki kita menginginkan orang lain itu celaka ya. Nah, orang ya sering berdoa melalui perantaraan Bunda Maria ya. Orang Katolik itu merasa dekat sekali dengan Bunda Maria, maka kita seringkali berdoa dengan perantaraan Bunda Maria, dan kita yakin biasanya doa yang kita sampaikan kepada Bunda Maria itu selalu dikabulkan, ya kan? Seperti yang akan kita dengarkan dalam kisah tentang Bunda Maria penolong umat Kristiani. Kita lihat di halaman 73 di buku kita, Bunda Maria penolong umat Kristiani. Kita baca sama-sama. Pada waktu itu di kota Turin ya,
sedang dibangun gereja Maria penolong umat Kristen. Pada awalnya, beberapa orang kaya berjanji untuk menyumbangkan pembangunan itu, dan mereka itu berubah pikiran untuk tidak lagi menyumbangkan uang mereka. Mereka membatalkan janji mereka untuk memberikan sumbangan. Don Bosco, pastor pada saat itu, pastor Don Bosco mengalami kesulitan yang luar biasa. Uang untuk membiayai pembangunan 2 minggu pertama harus segera dibayar, artinya harus membayar uang dari para tukang yang bekerja. Jumlah uang itu tidak sedikit, kira-kira $1.000. Beberapa hari menjelang pembayaran, Pastor Don Bosco dipanggil oleh seorang ibu yang sedang sakit. Ibu itu sudah lama sakit demam dan batuk. Ketika Don Bosco sampai di rumah ibu itu berkata kepadanya, "Sekiranya saya bisa merasakan sedikit lebih baik, saya bersedia menyumbangkan apa saja yang saya miliki, biar cuma turun dari tempat tidur." Karena ibu itu sedang sakit, maka dia mengatakan, "Sekiranya Tuhan bisa menyembuhkan saya, pasti saya akan menyumbangkan harta yang saya miliki, apapun yang kamu minta," katanya. Lalu ibu ini mengatakan, "Apa saja yang Don Bosco katakan pasti saya akan lakukan." Pastor Don Bosco mengatakan, berdoalah novena kepada Bunda Maria penolong umat Kristiani. Akhirnya ibu ini doa novena kepada Bunda Maria. Akhirnya dia memperoleh kesembuhan. Pada hari pembayaran, pada hari jatuh temponya pembayaran, jadi Pastor Don Bosco harus membayarkan uang itu kepada para tukang. Uangnya belum ada, tetapi tiba-tiba ibu ini datang ke gereja. Ternyata ibu ini sudah sembuh. Kalau sudah datang ke gereja kan berarti sudah sembuh, dia bisa turun dari tempat tidurnya, karena selama ini ibu ini demam dan batuk. Dia turun dari tempat tidur, pergi ke gereja, dan dia mengatakan pada pastor dari jauh, dia mengatakan, "Hore, aku sembuh," katanya. Nah, ketika dia mengatakan aku sembuh, dia berjumpa dengan Pastor Don Bosco dan dia menyerahkan uang yang dijanjikan oleh ibu ini. Kalau dia sembuh, dia akan memberikan uang kepada Pastor Don Bosco. Nah, ternyata uang ini besarnya $1.000. Nah, $1.000 inilah digunakan oleh Pastor Don Bosco untuk membayar tukang-tukang tadi, membayar utang pembangunan gereja itu. Nah, kita lihat di sini ada 2 orang yang mempunyai permohonan kepada Tuhan, yakni ibu, dan yang kedua adalah Pastor Don Bosco sendiri. Pastor Don Bosco menginginkan supaya memohon kepada Tuhan supaya ada uang untuk membayar utang, dan ibu ini memohonkan kepada Tuhan supaya dia sembuh. Dan kedua-duanya memperoleh apa yang mereka minta dari Tuhan, yakni ibu ini sembuh dan Pastor Don Bosco pun mendapatkan uang. Nah, kita lihat mereka memohon kepada Tuhan, ibu ini memohon kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria, ya. Nah, Votris dan Clara, berikut ini kita akan menonton video tentang perwira Cornelius, permohonan dari seorang perwira Cornelius. Nah, Mister ceritakan sedikit. Perwira Cornelius ini adalah orang Romawi. Dia bukan orang Israel, dia orang Romawi. Bagi orang Israel, orang Romawi ini dianggap kafir, ya. Orang kebangsaan Romawi itu dianggap kafir, maka tidak perlu bergaul dengan mereka. Tetapi Tuhan Yesus mau menyembuhkan hamba perwira, ya, hamba Cornelius tadi, karena Cornelius percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya Cornelius percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya. Permintaan Cornelius memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya, dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesuslah yang membuat Tuhan Yesus mengabulkan permohonan dari Cornelius. Maka kita pun harus juga memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Apa yang kita minta pasti Tuhan akan memberikannya kepada kita. Nah, berikut ini kita akan nonton video tentang permohonan perwira Cornelius. Oke, selamat menonton. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya.
Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, Ia layak kau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Nah, Fotris dan Clara, kita sudah menonton video tentang Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari perwira Kornelius. Nah, dalam doa permohonan kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan sebagai pencipta kita dan kita ini adalah manusia yang merupakan ciptaan dari Tuhan. Sebagai ciptaan kita pasti membutuhkan Tuhan. Sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan, kita pasti membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan untuk membantu atau menolong kita, memenuhi kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan akan makanan, kebutuhan untuk diampuni dari dosa-dosa kita, dan kebutuhan untuk dijauhkan dari cobaan. Nah, di halaman 77 ya, Fotris dan Clara, di situ ada kotak disediakan untuk mengisi apa yang kita butuhkan. Ya, Fotris dan Clara bisa mengisi permohonan di situ apa yang kita yang butuhkan, permohonan untuk apa ya. Nah, dalam kehidupan kita, Fotris dan Clara, kita pasti mengalami banyak kesulitan seperti Pastor Don Bosco dan juga ibu yang disembuhkan tadi. Pastor Don Bosco selalu percaya kepada Tuhan, sehingga apa saja yang menjadi masalahnya selalu ada jalan keluar, artinya karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, ibu yang sembuh tadi berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria, akhirnya dia memperoleh kesembuhan. Demikian halnya dengan perwira Kornelius. Kornelius memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Nah, kita lihat bagaimana mereka percaya kepada Tuhan. Nah, mereka pasrah kepada Tuhan, mereka memohon kepada Tuhan. Nah, demikian juga halnya dengan kita. Kita jika punya permohonan, punya kebutuhan kepada Tuhan, kita juga harus memohon kepada Tuhan. Kalau kita biasanya meminta kepada orang tua, kan kita pasti meminta dengan sopan dan juga pasti mengharapkan dari orang tua apapun yang orang tua perintahkan kepada kita pasti kita lakukan. Supaya apa? Permohonan atau permintaan kita itu dikabulkan oleh orang tua. Maka demikian halnya dengan permintaan kita kepada Tuhan. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka kita juga harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Menghormati orang tua, tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Nah, di halaman 79 di situ ada kolom disediakan untuk membuat doa. Mister minta Fotris dan Clara untuk menuliskan doa permohonan yang sudah Fotris dan Clara tulis di halaman 77 itu, kebutuhannya, lalu dibuat doa di halaman 78. Kemudian Mister juga minta Fotris dan Clara untuk mengerjakan evaluasi di halaman 79 dan
80 lalu dikirim ke Mister. Nah, itu saja penjelasan dan tugas pelajaran hari ini tentang doa permohonan. Mister berharap Potris dan Clara bisa memahami pelajaran hari ini dan juga melakukannya di rumah, meminta kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita, dengan pasrah kepada Tuhan, dengan berharap kepada Tuhan, dengan beriman kepada Tuhan, dan juga menghindari apa yang Tuhan larang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Oke, demikian saja pelajaran hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Mister, dan Mister tetap tunggu tugas dari Potris dan Clara. Oke, sampai jumpa minggu depan dan tetap jaga kesehatan, nak. Selamat pagi.